Maka kita minta, ya Allah, ampunilah kami semua ya Allah. Berapa lama sih kita nih disuruh Allah untuk menjauhi larangannya? Sebentar. Berapa lama? Cuma sebentar. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel datang. Nah, kalau malaikat Israel datang, udah tuh larangan Allah bebas. Makanya orang tuh datang malaikat Israel, ya, begitu lihat kita jenazah dan tersenyum, masya Allah, manis, muka dilihat itu mayit. Kenapa itu? Ya, dia tersenyum karena dia sudah selamat dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu meninggal senyum. Nah, kalau dosa zahir banyak nih orang selamat kita nih dosa zahir insya Allah selamat. Tapi kalau dosa batin, ya banyak kita terjerumus ke dalamnya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman jauhilah oleh kalian dari banyak sangka-sangka, yaitu suudzon, buruk sangka. Mungkin alhamdulillah kita bisa sholat 5 waktu, kita kerjain baca Quran, kita kerjain sedekah, kita kerjain. Tapi kadang-kadang keki sama tetangga jalan terus. Kadang-kadang sewa sama tetangga jalan terus. Kadang-kadang sirik sama tetangga jalan terus. Itu kan batin. Kadang-kadang tetangga dapat susah, kita jadi senang, alhamdulillah. Kadang-kadang tetangga dapat senang, malah kita yang susah. Nauzubillah min dzalik. Salat merajin, baca Quran merajin, tapi hatinya ya Allah berlindung. Maka wa amartukum anhu, hadis selanjutnya, apa yang aku perintahkan fa'alu, laksanakanlah. Nah, jadi mana duluan nih, larangan atau perintah duluan? Mana haitukum anhu, berarti larangan duluan. Kenapa larangan lebih dulu daripada perintah? Karena saking beratnya larangan, banyak yang sanggup sholat, yang tadi saya bilang, banyak yang sanggup puasa, banyak yang sanggup zakat, tapi banyak juga yang melakukan larangan. Maka dari itu isi agama ini adalah larangan dan perintah. Jadi jangan dibalik nih, apa-apa yang dilarang malah kita kerjakan, dan apa-apa yang diperintah malah kita tinggal. Maka dari itu menjauhi larangan lebih berat daripada melaksanakan perintah. Maka ada istilah tuh STMJ, sholat terus maksiat jalan terus. Nah, maksiat zahir alhamdulillah selamat. Ternyata maksiat batin kita lakukan, syirik, iri, dengki, riya, hasud dan lain-lain. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum anhu fa'alu mastata'tum. Nah, ini harus paham nih, mastata'tum, semampu kalian. Ini hadis kalau dalam mentah-mentah bisa salah juga kita nih. Jadi main artinya aja. Dalam hadis ini, apa yang aku perintahkan kepadamu, laksanakanlah semampu kamu. Nah, ini kalau terlalu mentah-mentah, mastata'tum di sini adalah sesuai kemampuan kamu yang sudah ditetapkan Allah dalam hukum taklifi syar'i. Jadi jangan semampu kamu. Ditanya kenapa kamu sholatnya cuma maghrib doang? Kan dalam hadis Rasulullah, mastata'tum, semampu kamu. Nah, saya baru mampu sholat maghrib, ya udah saya maghrib dulu. Kenapa kamu puasa nih? Orang-orang puasa sebulan, puasa Ramadan cuma 3 hari. Kan mastata'tum, semampu kamu. Ya saya baru mampu 3, ya 27 bolong. Bukan begitu. Bukan gitu cara memahaminya. Nah, kalau perintahnya kuat, maka hukumnya wajib. Kalau perintahnya nggak kuat, maka hukumnya sunnah. Nah, kalau di atasnya sunnah, di bawahnya wajib, maka hukum itu sunnah muakkad namanya.
Seperti apa? Kurban, akikah, gitu. Nah, oleh sebab itu dalam beragama ini jangan dipahami secara tekstual yang pernah saya sampaikan. Jadi akan tetapi harus juga dengan konteksnya. Jadi makna semampu kamu itu maknanya menurut hukum syar'i, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya dari kemampuannya. Seperti begitu kita mau sholat, yang namanya wudhu wajib dengan air. Begitu air kagak ada, kita boleh tak? Kayak kalau air kagak ada, dia la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Air nggak ada, boleh tayamum. Nah begitu tayamum kita ngomong emang biasa pakai air. Ini kayaknya ramah-ramahnya saya kurang serap nih rasa-rasa ini sholat mengapa? Ya biasanya pakai air, ambil wudhu ini pakai jeruk, jadi rasa-rasanya kurang serap. Lain namanya ibadah bukan pakai rasa. Yang pakai rasa tuh teh manis dengan kopi, itu pakai rasa. Kalau ibadah itu pakai hukum. Asal menurut hukum sudah sah, maka jadi sah. Gitu. Jadi ibadah itu nggak pakai rasa, pakai hukum. Nah hadis selanjutnya, wa innama ahlakal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu dulu banyak dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kasratu masailihim. Kasratu masailihim. Orang dulu tuh nanya aja kerjanya. Jadi dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Banyak nanya, begitu nanya dikasih soal, dikasih jawaban, udah mau dikerjain tiba nanya doang. Misalnya ini saya begini, ini masalah saya begini, solusi gimana? Solusi dikasih tahu nggak dikerjain, itu model orang dulu, makanya yang celaka. Orang sekarang udah sama, datang ke guru saya nanya dulu, gak boleh bocor yang saya begini dulu saya ini masalah begini, kira-kira gimana? Dikasih tahu dijalanin kagak, udah percuma, makanya banyak binasa itu. Dia bayar kagak, nanya mulu kerjanya. Nah maka orang dulu seperti itu, nanya ada, tapi nggak dikerjain. Itulah kerjaan Bani Israil. Gitu. Jadi dikit-dikit nanya, tapi nggak lakuin. Nah intinya apa yang diperintah Allah lakukan, dan dilarang Allah tinggalkan. Nah kalau ada orang nanya untuk pemahaman namanya istifham, itu silakan aja cari paham namanya, cari tahu agar mengerti dan bisa diamalkan. Nah hadis ini ditutup dengan waqtilafuhum ala anbiya'ihim, mereka ikhtilaf terhadap nabi-nabi mereka. Nah sebelum saya jelaskan tentang nabi-nabi mereka nih, nah Bani Israil itu dia nanya mulu sama nabinya Nabi Musa, bahkan ikhtilaf sama nabinya, diakalin Nabi Musa bilang kau jangan mancing hari Sabtu itu Sabtu, makanya hari Sabtu nggak boleh, karena dia nanya, wahai Musa, ibadah hari apa? Hari Sabtu. Jadi satu kamu ibadah jalanin dan nggak boleh nyari ikan. Maksudnya nyari ikan itu usaha, jangan kamu usaha di waktu beribadah. Tapi orang Yahudi ini memang otaknya cerdas. Di saat Sabtu itu, di saat ibadah, ikan lagi banyak-banyaknya. Makanya digali sama dia tuh, digali lubang dekat pantai, ya, supaya kalau air pasang, itu lubang itu masuk air dan ikan ikut masuk. Nah gitu. Nabi Musa bilang jangan ngelakuin perbuatan mancing di hari Sabtu. Begitu ketemu Nabi Musa, apa jawabannya? Ya Musa, ini bukan kerjaan saya, ini kerjaan ikan sendiri masuk ke dalam lubang. Gitu. Karena lubangnya yang bikin siapa? Orang Yahudi tadi, makanya berselisih terus sama Nabi-nya. Gitu. Maka kita yang suka selisih kan, mau ngaji selisih Pak ya, berarti beda-beda dari kita sama Israel.
Begitu kita mau ngaji, ada aja panggilan. Begitu kita mau ngaji, ada aja yang memesan kita. Begitu mau ngaji, ada aja ordekan. Itu rezekinya nggak beda dengan Bani Israil. Dari apa lagi beliau? Nah, wastilah bohong malah ambiyahin, mereka istilah terhadap nabi-nabi mereka. Nah, kalau kita nggak nih, tidak ada istilah kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad, kita percaya pada Nabi Adam sampai Nabi Isa. Kita beriman kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu. Tapi orang Yahudi enggak. Orang Yahudi percaya sampai Nabi Musa, tapi Nabi Isa tidak diyakini. Gitu. Begitu juga orang Nasrani. Orang Nasrani percaya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad enggak diakui. Sedangkan kita percaya iman kepada semua Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sekilas daripada penjelasan tentang hadis Arba'in yang ke-9 yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Itulah yang mohon maaf apa yang dapat saya sampaikan tentang sedikit daripada penjelasan daripada hadis ke-9 ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah minggu akan datang kita lanjutkan hadis